Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha aqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di awal dari bulan Syawal, dan pada malam ini kita akan terangkan dari fikih praktis seputar bulan Syawal. Dalam bulan Syawal ini ada beberapa hukum-hukum syar'i yang harusnya kita perhatikan. Ada yang sifatnya wajib dan juga ada yang sifatnya dari hal yang disunahkan. Dan di antara fikih yang hendaknya kita cermati, sebagaimana dari hal yang berlaku umum, bergantinya bulan, itu terdapat padanya pelajaran bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati. Silih bergantinya malam dan siang, padanya ada ayat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, padanya ada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai hati. Dan juga diterangkan di ayat yang lain, di ayat Al-Quran Al-Karim di surah An-Nur misalnya, yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balikkan malam dan siang, padanya ada pelajaran bagi hamba-hamba yang mempunyai hati, yang mempunyai pandangan dari mata hatinya. Dan juga ada ayat di surah Al-Furqan, di sana Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadzakkara wa arada syukura. Dan dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang itu silih berganti untuk orang-orang yang inginkan mengingat Allah, dan juga untuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari hikmah dan pelajaran dari bergantinya bulan, setelah berlalunya bulan Ramadan, ada bulan Syawal. Hendaknya seorang itu senantiasa bersyukur kepada Allah, dia telah diberikan dari karunia menyelesaikan bulan Ramadan dan berjumpa dengan bulan Syawal ini. Dan dia memuji Allah, bersyukur kepadanya karena Allah masih memberikan kepadanya umur untuk beramal
mempersiapkan bekal guna menyongsong dari negeri akhirat. Nah, bagian dari pelajaran yang harusnya kita perhatikan dari bulan Syawal ini, sebagaimana silih bergantinya malam dan siang, pergantian bulan, pergantian tahun, itu yang harusnya kita senantiasa berpikir dengannya. Terdapat padanya dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang membolak-balikan malam dan siang, mempersilih gantikan bulan-bulan dalam Islam. Nah, dan bulan Islam itu ada 12 bulan, diterangkan di surah At-Taubah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Nah, dari bulan Muharram, kemudian Safar, Dzulqa'dah, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, kemudian masuk bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu 12 bulan diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Syawal ini adalah bulan ke-10 dari bulan-bulan Islam. Ya. Dan ada nama-nama diterangkan dari mana-mana bulan itu oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nah, dan selainnya dari para ulama dari mana-mana. Ya. Dan Syawal itu dia dari mana yang terangkat. Karena di bulan Syawal diterangkan oleh para ulama sebagiannya, dan orang-orang yang bercocok tanam itu sudah memanen dari tanamannya di bulan Syawal setelah berlalunya bulan Ramadan yang ada di musim panas ketika itu. Nah, itu dari mana yang antara nama bulan Syawal. Dan dalam bulan Syawal ini terdapat padanya berbagai macam hukum-hukum yang kita akan terangkan. Sebagaimana sudah diterangkan ya, dari hukum umum dalam masalah ini, seorang dengannya mengingat Allah, mencermati dari ayat-ayat Allah, dari kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikan malam dan siang, mempersilih gantikan bulan demi bulan dan tahun demi tahun. Dan juga seorang dengan berlalunya bulan Ramadan dimasuk di bulan Syawal, hendaknya dia ingat bahwasanya umurnya itu sudah semakin berkurang. Nah, karena tidaklah matahari terbenam di setiap harinya kecuali umur kita telah berkurang 1 hari. Terus berlalu sampai umur tersebut akan habis dan kita akan siap dijemput oleh Malakul Maut dan bertanggungjawabkan dari apa yang kita telah amalkan di muka bumi ini. Nah, kita mohon pada Allah semoga kita digolongkan dari orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan dari berbagai macam sebab-sebab yang mengantar kepada su'ul khatimah, dari kematian yang jelek. Nah, adapun masalah hukum yang ada di bulan Syawal ini terangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengarkannya, dari hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan selainnya. Dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Nah, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan 6 hari dari Syawal, maka kata Nabi seakan-akan dia telah berpuasa setahun. Ya. Dan juga diterangkan dalam hadis yang lain dari hadis riwayat Ahmad dan selainnya, dari hadis Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana fa syahrun bi ashrati ashhurin wa siyamu 6 ayyamin ba'da al-fitr fadzalika tamamu siyami sanah."
Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan, maka sebulan itu dihitung sebagai bagaikan 10 bulan. Dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah setelah Idul Fitri, nah itu merupakan penyempurna dari puasa dalam setahun. Puasa dalam setahun. Maka diterangkan tadi dalam hadis, ini beberapa hadis-hadis ya, dan ada hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan bulan Syawal ini. Tadi diterangkan di hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, man shama Ramadhana. Ya. Dan tadi hadis Thawban juga seperti itu, man shama Ramadhana. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini dari syarat untuk mendapatkan pahala puasa setahun. Ada diterangkan di akhir hadis, kana kasiyamid dahar. Di hadis Thawban diterangkan tadi, fadzalika tamamu siyamid sanah. Ya, maka dia akan dapatkan pahala puasa setahun. Di hadis yang lain kata Nabi, dan itulah penyempurnaan puasa setahun. Nah, ya, makanya dari syarat dikatakan di situ man shoma, siapa saja, mencakup laki-laki dan perempuan yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan seorang tidaklah dia dikatakan berpuasa di bulan Ramadan kecuali dia telah berpuasa penuh. Ya, apakah dia puasa sebulan tanpa ada berbuka? Dan ini kebanyakannya kalau laki-laki ya. Atau mungkin dia punya puasa. Kalau pada perempuan dia haid misalnya, atau dia nifas, nah, maka tidak boleh dia berpuasa. Ya, tapi dia ganti di bulan Syawal, misalnya dia mengqadanya, maka itu dari hal yang dikatakan dia telah berpuasa Ramadan. Apakah dia berpuasa di bulan Ramadan, ada halangan, kemudian dia lengkapi di bulan Syawal, dia mengqada dari Ramadan tersebut, makanya dikatakan dia berpuasa Ramadan seluruhnya. Kemudian diterangkan di situ dan ini mencakup ya dari hal-hal yang sudah kita terangkan dari pembahasan seputar puasa. Ada orang-orang yang mendapat udzur, perempuan yang haid atau nifas, yang sakit atau yang musafir. Nah, kalau dia tidak berpuasa, maka dia usahakan berpuasa di bulan Syawal, mengqada puasanya, supaya dia dikatakan berpuasa Ramadan seluruhnya. Dia gabungkan antara berpuasa tadi di waktunya dan dia mengqada. Nah, kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal. Ya. Kalimat 6 hari di sini ya. Kata para ulama, bisa 6 hari di awal dari bulan Syawal, atau di pertengahan, atau di akhir. Nah, jelas dia dari bulan Syawal. Namun kalau dia bersegera dalam kebaikan, dia berpuasa secepat mungkin setelah Idul Fitri misalnya tadi tanggal 2, ya, maka itu dari hal yang lebih utama. Nah, dan hukum puasa Syawal ini hukumnya sunnah menurut pendapat mayoritas ulama dalam masalah ini. Ya, dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah. Nah, kecuali Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau memandang usahanya puasa Syawal ini dari hal yang tidak disyariatkan. Nah, karena diterangkan oleh para ulama, hadis tentang masalah puasa Syawal itu belum sampai kepada beliau rahimahullah. Nah, tapi yang kata hadisnya sampai, maka beliau akan berpendapat dengan pendapat itu, sebagaimana dipegang oleh para ulama yang lain. Nah, dari para ulama yang lainnya. Ya. Nah, jadi dari hukum puasa Syawal dikatakan dia sunnah karena Nabi SAW menganjurkan perkara itu dan beliau tidak memerintahkan umatnya dalam masalah ini. Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Ya. Karena diterangkan di hadis yang lain tadi, wasiyamu sittati ayyamin ba'dal fitr. Ya.
berpuasa 6 hari setelah Al-Fitr, berbuka. Itu bulan Syawal maksudnya. Jadi Thauban tadi ya, dari riwayat yang lainnya. Nah, dan tentunya dalam pembahasan masalah puasa Syawal itu mirip dengan pembahasan puasa di bulan Ramadan. Dari misalnya waktu makan sahur ya, disunahkan diakhirkan. Kemudian juga ada makanan yang paling afdal dimakan, yaitu korma. Nah, dimakan yang lain juga tidak ada masalah. Ya. Kemudian juga dari hari-hari berpuasa juga sama seperti itu. Dihindari hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang makruh. Nah, atau ada hal-hal yang dibolehkan dalam bulan Ramadan juga sama dengan hukum yang ada di puasa Syawal. Nah, dan juga disunahkan dia melakukan hal-hal yang ada di bulan Ramadan. Ya, dia membaca Al-Quran, banyak bersedekah selain dia berpuasa di bulan Syawal ini. Ya. Dan waktunya sudah diterangkan ya, dari tanggal 2 Syawal sudah bisa sampai akhir Syawal. Ya, tanggal 1 tidak boleh berpuasa karena itu hari raya Idul Fitri, diharamkan padanya berpuasa. Nah, dari tanggal 2 sudah mulai bisa sampai akhir dari bulan Syawal, mungkin tanggal 29 atau tanggal 30. Nah, dan tadi sudah diterangkan ya, yang lebih utamanya kalau dia bersegera di sini. Berdasarkan hadis-hadis atau ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim tentang masalah itu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada pengampunan Rabb kalian dan surga. Dan juga diterangkan di hadis yang di ayat yang lain, sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Dan berlombalah kalian kepada pengampunan Rabb kalian. Ya. Itu yang paling utama ya. Dia bersegera berturut-turut di awal bulan Syawal, itu yang paling utama. Kalau dia berpuasa tidak berturut-turut di awal bulan, mungkin dia berpuasa di awal, di tengah, di akhir, maka tidak ada masalah. Jelas masih bulan Syawal. Tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Itu kalau yang memang tidak ada udzur ya. Tapi kalau dia punya udzur yang tadi berbuka di bulan Ramadan, apakah dia karena haid atau nifas kalau bagi perempuan, atau dia misalnya musafir, dia berbuka, orang sakit yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka kata para ulama hendaknya dia mengqadha puasa dulu agar dia mendapatkan keutamaan berpuasa Ramadan secara penuh. Nah, kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal. Itu kalau memungkinkan ya. Jadi kalau dia punya hutang puasa, maka dia selesaikan dulu di awal bulan Syawal ini, kemudian dia susul 6 hari di bulan Syawal kalau masih bisa. Nah, adapun kalau dia tidak sanggup lagi, maka dia bisa mengqadhanya di bulan Dzulqa'dah. Itu kalau ada udzur ya. Misalnya kalau bagi perempuan yang mungkin dia haidnya panjang, ya di bulan Syawal dia haid lagi misalnya, maka kata para ulama ada sebagian pendapat dia boleh mengqadhanya di bulan Dzulqa'dah. Syawal tersebut dia berpuasa di bulan Dzulqa'dah karena memang dia berpuasa ada udzur. Nah, dia sudah berusaha mengqadha di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini dari puasanya, namun qadarullah ada haid lagi, maka dia selesaikan di bulan Dzulqa'dah, maka itu tidak ada masalah sepanjang dia sudah berniat dari awal Syawal ini. Nah, ya makanya dari hukum yang dipetik dari man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Ya. Nah, padanya ada pembahasan dari itu tentang masalah siapa yang berpuasa Ramadan, apakah dia berpuasa penuh atau dia berpuasa ada mengqadha. Ya, kemudian dia lengkapi dengan dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Nah, kemudian diterangkan tadi di sini ya, 6 hari sudah diterangkan tadi. Utamanya dia berturut-turut di awal bulan. Nah, tapi kalau dia berturut-turut di tengah bulan itu tidak lebih utama daripada dia berpuasa di awal bulan walaupun dia terpisah. Yang jelas dia lihat di awal bulan
dia berturut-turut, itu yang paling utama. Dan kalau dia berturut-turut di tengah atau di akhir, maka lebih utama tentunya orang yang berpuasa di awal bulan walaupun dia terpisah. Karena yang dihitung di situ kesegeraan. Ya, tapi dari sisi pahala, dia akan dapatkan sepanjang dia masih berpuasa di bulan Syawal, apakah di awal, di tengah atau di akhir. Nah, ya kemudian diterangkan tadi di hadis Abu Ayyub Al-Ansari, "Tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahar." Ya, maka dia seakan-akan berpuasa setahun. Nah, ini pahalanya diterangkan ya. Jadi puasa Syawal ini dia sebagai penyempurna dari puasa pahala setahun. Ya. Lebih jelas ketika kita baca dari hadis Thauban yang kedua yang sudah kita baca. Kata Nabi SAW, "Man shama Ramadhana fa syahrun bi asyrati ashhurin." Dan kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan, maka itu pahalanya ya sebulan sebanding dengan 10 bulan. Ya. Dan kalau dia berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, maka ini sama pahalanya dengan dia berpuasa 10 bulan. Ya, tinggal sisa 2 bulan lagi. Itu dilengkapi dengan puasa apa? Syawal. Wasiyamu sittati ayamin ba'dal fitr, fadzalika tamamu siyamis sanah, kata Nabi. Dan berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka itu adalah kesempurnaan berpuasa dalam setahun. Tadi ini kaidahnya diterangkan dalam Al-Quranul Karim ya. Karena kaidahnya dalam masalah ini satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kata Allah, siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka untuknya 10 kebaikan. Ini berlaku pada seluruh amalan soleh yang lain. Ya. Satu huruf Al-Quran dapat 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah, ya, falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Nabi. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan dapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10. Nah, seperti itu semuanya. Masuk padanya apa? Puasa ini. Ya, masuk padanya puasa. Ya. Itu minimalnya 10 ya. Kadang bisa 20, 30. Ya, salat berjamaah sampai 27 kali lipat. Dan seterusnya. Bahkan sedekah diterangkan di ayat ya sampai 100, 700 kali lipat. Maka itu dari pelipat gandaan amalan. Yang jelas minimalnya 10. Nah, maka kalau dia puasa 1 bulan Ramadan, ini sama dengan pahalanya dia berpuasa 10 bulan. Nah, tinggal 2 bulan lagi. Itu dilengkapi dengan puasa Syawal. Ya, 6 hari itu sama dengan 60 hari perbandingannya, dan 60 hari itu sama dengan 2 bulan. Sama dengan 2 bulan. Maka kalau siapa yang berpuasa Ramadan ya 30 ya tambah 6 hari, 36 itu sama dengan 360 hari. Kalau hitungan kalender matahari ya, hitungan Hijriah mungkin agak kurang daripada itu. Yang jelas apa? Setahun yang sudah diterangkan tadi. Karena bulan itu fullnya 30. Ya mungkin ada sebagian bulan yang hanya 29 hari, 30, 29. Nah, maka itu tidak ada masalah. Yang jelas dia sudah berpuasa Ramadan, kemudian diikutkan 6 hari di bulan Syawal. Maka keutamaan yang ada dari puasa Syawal ini, dia sebagai penyempurna dari pahala puasa setahun. Nah, kemudian juga diterangkan oleh para ulama dari keutamaan puasa Syawal. Nah, dia ini diibaratkan bagaikan dari salat rawatib. Seperti salat rawatib. Ya. Jadi puasa Ramadan itu dia diibaratkan seperti salat fardu. Salat fardu itu kan ada salat qabliyah, ada salat ba'diyah. Kalau misalnya pada salat yang ada rawatibnya, ada pada qabliyah atau ba'diyahnya. Kayak zuhur misalnya kan. Nah, itu ada qabliyah, ada ba'diyah. Ya, tapi ada sebagian salat dia hanya qabliyah, ada juga hanya ba'diyah. Bulan Ramadan itu diapit dengan puasa-puasa sunnah. Seperti sebelum Ramadan ada puasa Sya'ban, yang Nabi SAW kebanyakan harinya berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, itu bagaikan puasa sunnah. Nah, setelah Ramadan juga ada puasa Syawal 6 hari. Ya, ini dari hal-hal yang dengannya
semakin menyempurnakan dari amalan saleh seorang hamba. Nah, jadi dia diibaratkan sebagai bagaikan salat rawatib. Ini diterangkannya oleh para ulama dalam masalah itu. Nah, kemudian dari hikmah yang lain lagi dari keutamaan puasa Syawal ini. Nah, kalau seorang dia telah berpuasa Ramadan kemudian diikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dari ciri amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia misalnya setelah dia melakukan kebaikan, dia selesai dengan kebaikan yang lain setelahnya, maka itu kata para ulama di antara ciri amalan ibadahnya sebelumnya diterima oleh Allah. Beda dengan kalau dia sudah puasa Ramadan, kemudian di hari-hari yang lain dia tidak salat lagi, tidak lagi puasa, nah bahkan dia campur dengan dosa dan maksiat kehidupannya. Maka ini dikhawatirkan amalan soleh yang dia perbuat di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika seorang dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal ini, akan dari hal yang menunjukkan akan keistiqomahannya, dan diharapkan dari ibadah di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, jadi secara umum hukum-hukum puasa Syawal itu sama dengan puasa Ramadan ya. Tadi sudah diterangkan masalah sahurnya. Ya, hari-hari dalam berpuasa juga sama seperti itu, dihindari hal-hal yang membatalkan, ada hal yang makruh yang dibolehkan tidak ada masalah. Nah, ada hal yang disunahkan. Ketika berbuka juga sama. Dia dianjurkan untuk mempersegera buka puasa. Dan makanan yang paling afdal dimakan ketika buka yaitu rotab kalau ada. Kalau tidak ada, dia makan tamar, kurma yang kering. Kalau tidak ada, dia teguk dari beberapa teguk air. Kemudian kalau ingin dia makan makanan yang lain, maka tidak ada masalah. Dan secara umum sama seperti itu hukum-hukumnya yang berlaku di bulan Ramadan. Ya. Nah, mungkin dari sebagian pembahasan yang ada dari hukum yang ada di bulan Syawal yang berkaitan dengan puasa Syawal tadi itu. Nah, kemudian juga diterangkan sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah Syawal juga ini, hal-hal yang bercabang. Ya, boleh seorang kalau dia ingin berpuasa terpisah-pisah atau dia berpuasa tadi berturut-turut di awal bulan misalnya, dia niatkan ketika bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, maka boleh dia niatkan situ Senin Kamis sekaligus puasa apa? Syawal. Nah, itu yang diterangkannya oleh para ulama dari fatwa dalam masalah ini. Karena hukumnya sama-sama puasa sunnah dan jenisnya sama. Ya, adapun kalau dia gabung antara puasa qadha, mengqadha puasa Ramadan dan puasa Syawal itu tidak boleh ya. Karena berbeda hukum dan tidak bisa digabung antara puasa mengqadha dan puasa Syawal. Kalau puasa mengqadha itu wajib. Sedangkan puasa Syawal itu hukumnya sunnah. Jadi kalau dia ingin mengqadha dulu. Jangan dia gabung dengan niat yang lain. Apakah puasa Senin Kamis atau puasa Syawal. Nah, maka itu yang harusnya diniatkan. Dan juga bagi siapa yang berpuasa Syawal, tentunya dia niatkan dari malam hari. Itu yang paling utama ya. Nah, walaupun ada silang pendapat di kalangan ulama, kalau dia puasa sunnah, boleh dia berniat dari pagi hari. Tapi kalau dia berniat dari malam hari, itu yang paling utama. Agar dia keluar dari silang pendapat dalam masalah ini. Karena kata Nabi SAW, "Man lam yubayyiti siyama minal lail fala siyama lah." Siapa yang tidak memalamkan niatnya dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ini mencakup umum ya, menurut para ulama yang menguatkan dia berlaku untuk puasa sunnah atau puasa wajib. Nah, dia berniat untuk berpuasa Syawal pada esok hari. Nah, dan tidak ada masalah dia berpuasa di hari Jumat. Ya, sepanjang dia sudah berpuasa sebelumnya atau dia akan berpuasa setelahnya. Nah, ya, yang dilarang itu dia berpuasa dikhususkan hari Jumat, itu yang tidak boleh ya. Kalau dia berpuasa karena bulan Syawal di hari Jumat, maka itu tidak ada masalah. Maka itu tidak ada apa? Masalah. Nah, baik.
Tapi apakah kalau misalnya dia tidak menyelesaikan dari puasa Syawal dia mengqadanya? Ya, ini beda dengan Ramadan ya. Kalau Ramadan dia tidak selesai 1 bulan dia qada di hari yang lain. Tapi kalau puasa Syawal misalnya anggaplah dia sampai akhir Syawal baru 4 misalnya, maka tidak ada qada padanya. Ya, tidak ada qada pada bulan yang lain. Diharapkan dia dapat pahala, tapi berbeda ya tentunya dengan pahala apa? Dengan pahala yang berpuasa sempurna. Nah, pahala puasa didapatkan insyaallah taala. Dan kalau misalnya keadaannya dia punya kesibukan yang sangat sibuk di bulan Syawal, dan itu tergambar ya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Al-Bukhari Muslim. Karena Aisyah itu beliau mengqada puasanya nanti di bulan Sya'ban. Nah, beliau terangkan di dalam hadisnya itu. Kata beliau, kana alaihi asyam min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Sesungguhnya aku punya hutang puasa dari Ramadan dan aku tidak bisa menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Kalau misalnya keadaannya mirip dengan Aisyah terangkan ketika itu ya, kenapa beliau tidak bisa berpuasa mengqadha di bulan Syawal misalnya atau di bulan Dzulqa'dah atau bulan-bulan setelahnya. Itu karena beliau sibuk mengurusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau terangkan di situ. Beliau hanya bisa mengganti di bulan Sya'ban. Karena Nabi SAW juga di kebanyakan bulan Sya'ban beliau berpuasa Sya'ban. Maka di situ Aisyah punya waktu untuk berpuasa di bulan Sya'ban, mengganti puasa di bulan Ramadan. Nah, dan itu batas terakhir dari waktu mengqadha puasa di bulan Sya'ban. Jadi kalau misalnya keadaannya mirip dengan Aisyah, maka mungkin dia tidak ada masalah dia berpuasa di bulan Syawal 6 hari. Ya, diharapkan dia dapat pahala kalau memang dia punya kesibukan yang sangat sibuk, yang mirip dengan Aisyah tadi itu, karena beliau sibuk mengurusi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Mungkin dari hal-hal yang dilihat ya dari beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Syawal ini. Nah, ketika dia mendapati Ayyamul Bid misalnya di tanggal 13, 14, 15, maka boleh dia gabungkan niatnya dengan puasa Syawal. Ya, tidak ada masalah karena hukumnya sama-sama sunnah dan jenisnya sama. Kemudian berarti sudah diterangkan kalau dia bertepatan dengan Senin Kamis puasa Syawal, maka dia gabung hal tersebut, tidak ada masalah. Ini yang diterangkannya oleh para ulama. Nah, dari fatwa dalam masalah ini. Baik. Mungkin sebagian perkara-perkara dan yang paling pokok dalam masalah ini kita perhatikan tadi ya, dari hikmah seorang itu berpuasa di bulan Syawal. Nah, tadi sudah diterangkan dia ini sebagai penyempurna dari pahala puasa dalam setahun. Dan tadi sudah diterangkan yang kedua dari hikmah dari puasa Syawal. Nah, terdapat padanya dari ciri kesalehan seorang hamba. Nah, dan diharapkan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia susul kebaikan dengan kebaikan setelahnya. Nah, kemudian dari hikmah yang diterangkan juga tadi dari puasa Syawal ini, ya, bahwasanya dia diibaratkan oleh para ulama bagaikan salat rawatib yang menyempurnakan salat-salat wajib. Ya, Ramadan itu akan sempurna pahalanya ketika diikutkan dengan puasa Syawal. Baik, mungkin dari sebagian perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum di bulan Syawal. Ya. Dan juga di bulan Syawal ini tentunya ada hal-hal yang baru terjadi ya, yang berkaitan dengan masalah wabah yang tersebar. Itu ada kabar gembira dari pemerintah Republik Indonesia, terus pada Menteri Agama. Semoga Allah menjaga mereka dan pemerintah kita semuanya. Itu akan menerbitkan dari pembolehan untuk dibolehkan kembali untuk salat berjamaah di masjid, dan insyaallah taala akan terbit dalam waktu dekat. Nah, dan itu masih di bulan Syawal ya,
Dan yang harusnya kita bersyukur kepada Allah. Dengan adanya bulan Syawal ini Allah membukakan kepada kita berbagai macam berkah, dan yang kita hendaknya senantiasa bersyukur dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, dan kita senantiasa mendoakan pemerintah kita agar senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan dari amanah yang dibebankan kepada mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu mereka dalam mengurusi negeri ini dan memberikan taufik agar mereka senantiasa berada di atas agama Allah, dan senantiasa kita mohon juga kepada Allah agar diberikan kepada pemerintah kita berbagai macam jalan keluar dari berbagai macam masalah yang ada di negeri ini, melihat bagaimana hal yang baik dan dimudahkan dari segala perkaranya. Dan kita mohon juga kepada Allah semoga Allah menjauhkan dari kita dan juga kepada pemerintah kita dari berbagai macam kejelekan-kejelekan yang menimpa yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Bagian dari sebagian perkara yang kita ambil dari beberapa hukum yang ada di bulan Syawal ini. Tapi segera itu dulu ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti ditanyakan di grup saja ya. Dan waktu sudah habis, dan kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.